Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin akfaluha. Sadaqallahul azim. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita di tadabbur surah An-Nazi'at. Kita berharap mudah-mudahan setiap kali pertemuan kita senantiasa diwarnai oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran, An-Nazi'at, kita sudah sampai ayat ke-14. 14 ayat itu terdiri dari dua tema. Tema yang pertama berkaitan dengan malaikat, tema yang kedua berkaitan dengan hari kiamat. Berkaitan dengan hari kiamat ditutup oleh Allah di ayat ke-14-nya, faizahum bis-sahirah. Faizahum bis-sahirah. Maka tiba-tiba mereka berada di lapangan yang luas atau di tempat yang luas. Ayat ke-15 berkaitan dengan cerita Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Hubungan ayat ini di dalam cerita Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam ini Allah perlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan dua hal. Menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya, menyelamatkan Nabi Musa dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hubungannya dengan ayat sebelumnya, ini contoh kecil berkaitan dengan hari kiamat. Sahabat Quran, ayat ke-15. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini berkaitan dengan penyampaian berita Nabi Musa alaihissalam beserta dengan Fir'aun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan menyampaikan itu berkaitan dengan dua hal. Hal ataka hadithu Musa. Ini disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pertama peringatan bagi pembangkang. Kedua, sebagai penenang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Quran, saya mulai dari Musa. Nama Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran terulang sebanyak 136 kali. Sementara kata hal ataka ini, pola seperti ini, ataka ini kita temukan 6 kali di dalam Al-Quran. Kita berangkat dari wawasan, ya. Nama Nabi Musa alaihissalam disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sebanyak 136 kali. Sementara kata ataka ini kalau bahasa ininya telah datang kepadamu, datang kepadamu, ini terulang dalam Al-Quran sebanyak 6 kali.
Hal ataka haditsul ghasyiyah, salah satu di antaranya. Sahabat Quran, ayat ke-15. Hal ataka, apakah, bukankah telah datang kepadamu Muhammad? Ini K-nya di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Hal ataka, bukankah telah datang kepadamu Muhammad? Apa yang datang kepada Nabi Muhammad? Haditsu Musa. Cerita tentang Nabi Muhammad, cerita tentang Musa alaihissalam. Bukankah cerita tentang Musa telah datang kepadamu Muhammad? Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya Allah ceritakan tentang Nabi Ibrahim, Allah ceritakan tentang Nabi Isa. Di sini Allah ceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Inilah yang memperkaya diri Nabi. Inilah yang membentuk karakter Nabi sehingga Nabi memahami hal-hal yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Ini untuk kemudian mengokohkan Nabi, untuk kemudian memantapkan Nabi dalam menjalankan kerasulannya. Hal ataka, bukankah telah datang kepadamu Muhammad haditsu Musa, cerita tentang Musa alaihissalam. Sahabat Quran, dalam baca saya rasa tidak banyak yang sulit dalam ayat ini. Hal ataka haditsu Musa, hal ataka haditsu Musa, bukankah telah datang kepadamu cerita tentang Musa alaihissalam. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-16. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata muqaddasitua kita temukan 2 kali dalam Al-Qur'an. 2 kali. Pertama surat ini, surat An-Nazi'at ayat ke-16 ya. Yang kedua dalam surat Toha surat ke-20 ayat ke-12. Surat ke-20 ayat ke-12. Ini yang pertama adalah An-Nazi'at 79 ayat 16, kedua 20 ayat 12. Inni ana rabbuk, sungguhnya aku adalah Tuhanmu. Toha ayat ke-12. Fakhla'na laik, tanggalkan kedua sendalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau Musa berada di lembah tua yang disucikan. Muqaddas ini berarti yang disucikan. Sementara kata muqaddasah, ada satu kata yang kita temukan dalam bentuk muannats. Ardul. Ardul Muqaddasah. Ini kita temukan di surat ke-5
ayat ke-21. Ardul Muqaddasah yang dimaksud di sini adalah Palestina. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Muqaddasitua ini diulang 2 kali, surat An-Nazi'at ayat 16, kedua surat Thaha ayat ke-12. Sementara muqaddasah dalam bentuk muannas, ini muqaddasah yang disucikan, artinya kita temukan di surat kelima Al-Maidah ayat ke-21. Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan, yaitu Palestina. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, kita kembali ke ayat. Iznadahu rabbuhu, nada ini kata kerja, hu objek, rabbuhu subjek. Jadi ketika Tuhan memanggilnya, siapa nyanya di sini? Kembali ke ayat 15 ujung. Musa alaihissalam. Saya ulang cara menerjemahkannya. Ketika nada itu artinya menyeru, memanggil, hu dia, siapa dianya? Nabi Musa alaihissalam, rabbuhu Tuhannya. Iznadahu rabbuhu, ketika Tuhannya menyerunya. Kalau dalam menerjemahkan karena ada duanya, ininya tidak usah kita sebutkan. Ketika Tuhan memanggilnya, ketika Tuhan menyerunya. Siapa nyanya? Nabi Musa alaihissalam. Ini domir ini, kata ganti ini yang harus hadir dalam pikiran kita ketika membacanya adalah Musa alaihissalam. Di ujung ayat ke-15. Hal ataka haditsu Musa. Bukankah telah datang kepadamu Muhammad cerita tentang Nabi Musa? Iz nadahu rabbuhu. Tadi hu nadahu, memanggilnya, menyerunya. Siapa nyanya? Nabi Musa alaihissalam. Ini yang harus kita pahami. Kemudian ini berubah menjadi dhamir hu. Bil wadil muqaddasi tuwa. Kalau kita terjemahkan, di lembah. Wadin itu lembah. Ada nanti dalam Quran disebut dengan wadin naml. Lembah semut. Ketika kita bicara Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, bil wadil muqaddasi tuwa, di lembah tua yang disucikan. Ini tua ini nama lembahnya. Bil wadil muqaddasi tuwa, di lembah tua yang disucikan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca ayat ke-16. Iz nada, na 2 harakat, da 2 harakat. Karena da-nya 2 harakat, maka hu-nya menjadi pendek. Iz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Saya ulang. Iz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Tuhan memanggilnya, menyeru Nabi Musa. Di mana? Bil wadil muqaddasi tuwa, di lembah tua yang disucikan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang dari ayat 15. Hal ataka haditsu Musa.
Yang di sini su, sa. Ini TS. TS. Su. Hadithu sa su. Hadithu Musa. Biasa. Hal aka hadithu Musa. Ayat 15. Ayat 16-nya id nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Tuhan memanggilnya, menyeru Nabi Musa alaihissalam, di mana? Di lembah tua yang disucikan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya teruskan ayat ke-17, saya ingin kita mendapati kata yang penting dulu. Muqaddasi tuwa ada 2 kali. Pertama An-Nazi'at ayat ke-16, kedua surat Toha ayat ke-12 atau surat Toha ayat 12 ayat pertama, yang kedua ada di An-Nazi'at ayat ke-16. Sementara dalam bentuk muannas, dalam bentuk perempuan, kalau ini muqaddas bentuk lakinya, bentuk perempuannya muqaddasah. Kita temukan dalam surat Al-Maidah ayat ke-21, ini berkaitan dengan Palestina. Jadi kalau kita kembalikan dari 3 kali kata muqaddas, 2 bentuk laki-laki, 1 bentuk perempuan, menjelaskan tentang 2 hal. Pertama berkaitan dengan lembah tua, tempat Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dalam surat Toha ayat ke-12, inni ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Fakhlaq na'laik, tanggalkan kedua sendalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya engkau Musa berada di lembah tua yang disucikan. Toha ayat ke-12. Yang kedua berkaitan dengan muqaddasah, ardul muqaddasah, bumi yang disucikan, Palestina. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 15, 16. Sekarang kita teruskan ayat ke-17. Ayat ke-17. Kalau di ayat 16 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam di lembah tua yang disucikan. Apa misi pemanggilan itu? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan izhab, pergilah. Izhab, pergilah. Zahaba yazhab, izhab, pergilah. Ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Pergilah kepada Fir'aun. Pergilah mendatangi Fir'aun. Innahu, hu ini sama dengan hu ini, cuman kalau hu ini kembalikannya kepada Nabi Musa alaihissalam, ini kembali kepada Nabi Musa alaihissalam, ujung ayat ke-15. Sementara hu di sini kembali Fir'aun. Dhamir hu di sini innahu. Siapa hu-nya di sini? Sudah beda dengan hu ini. Kalau di sini Nabi Musa, di sini kembali kepada Fir'aun.
Toro, toro. Kata ini paling banyak di dalam Al-Quran. Toro, yatro. Toro, yatro. Ini, yatro. Alladzina taghaw fil bilad, alladzina taghaw fil bilad, innal insana la yatgha, yatgha ar-ra'ahu istaghna, dan seterusnya. Yatgha, tagha. Bermacam-macam terjemahannya ini, bermacam-macam arti tagha itu sendiri. Salah satu di antaranya adalah melampaui batas. Melampaui batas. Tagha diartikan dengan melampaui batas. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awal dan ujung ayat ini yang menarik. Izhab ila pada Nabi Musa alaihissalam agar mendatangi Fir'aun. Pergilah engkau kepada Fir'aun. Izhab ila Fir'aun. Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun sebelum Nabi Musa pergi ke Fir'aun, menghadap Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan siapa Fir'aun itu. Ini dia. Sehingga paling tidak kita dari informasi ini, Nabi Musa alaihissalam sudah mendapatkan sedikit gambaran tentang siapa Fir'aun. Ini menjadi penting bagi kita, pelajaran bagi kita bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu, kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Ketika kita mau mendatangi atau menjumpai seseorang, kita sudah tahu siapa yang akan kita datangi itu. Nah, tujuan mengetahui siapa yang akan kita datangi untuk dapat menyesuaikan diri, untuk dapat membekali diri dengan hal-hal yang sesuai dengan siapa yang kita datangi. Perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mendatangi Fir'aun, Allah jelaskan sedikit siapa Fir'aun itu. Innahu, sesungguhnya dia Fir'aun, tagha, orang yang melampaui batas. Saya memahami innahu tagha di sini untuk memberikan sedikit informasi kepada Nabi Musa alaihissalam siapa yang akan dia datangi. Satu. Kedua, kehadiran Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Fir'aun untuk mengubah tagha ini. Ini mengubah orang yang melampaui batas itu menjadi orang yang taat. Nanti kita lihat di surat yang lain, kita lihat di ayat-ayat yang lain. Tapi informasi sementara sampai di situ. Innahu, siapa hu-nya? Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu tagha, orang yang melampaui batas. Dia melampaui batas. Pertama, supaya Nabi Musa alaihissalam dapat membekali diri dan tahu bagaimana cara masuk atau mendatangi orang yang melampaui batas. Kedua, tujuan Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Fir'aun agar Musa mengubah tagha ini kepada yang lebih baik. Mengubah sikap melampaui batas ini kepada sikap sesuai dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua. Saya memahami ujung ayat ini dengan dua hal. Pertama, informasi kepada Musa supaya menyesuaikan diri bagaimana berhadapan dengan orang yang tagha. Kedua, Musa diutus oleh Allah kepada Fir'aun agar mengeluarkan Fir'aun dari sifat tagha itu. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izhab, pergilah engkau Musa. Ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya dia Fir'aun itu tagha, melampaui batas. Sahabat Quran, kita baca.
Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Tadi perintah di sini idhhab, pergilah. Ini perintah. Siapa yang dimaksud di sini? Perintah siapa di sini? Perintah di sini perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Idhhab ila fir'aun, pergilah engkau kepada Fir'aun. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Tagha. Hafal 3 ayat. Kita ulang ayat ke 17. Idhhab ila fir'auna nanya pendek langsung ke in, ya. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab, pergilah engkau Musa. Kemana Musa harus pergi? Ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Siapa Fir'aun? Innahu tagha. Fir'aun itu orang yang melampaui batas. Tagha artinya melampaui batas. Bisa juga diterjemahkan dengan durhaka. Sedangnya yatgha. Sekali lagi. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 ayat 15, 16, 17. Setelah kita baca seperti ini, kita coba tutup Quran. Sekarang coba kita kumpulkan dulu artinya. Ayat ke-15, bukankah telah datang kepadamu Muhammad cerita tentang Musa? 15. Ayat 16-nya, ketika Tuhan menyerunya. Di mana? Di lembah tua yang disucikan. Ayat 16. Ayat ke-17, idhhab ila fir'aun. Pergilah engkau ke Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya dia orang yang melampaui batas. Yuk kita baca. Setelah kita tutup, kemudian kita coba ucapkan terjemahannya, baru kemudian kita translate. Tadabbur in one itu pada dasarnya seperti itu. Bukan Arab ditranslate ke Indonesia, tapi Indonesianya ditranslate ke Arab. Bukankah telah datang kepadamu cerita tentang Musa? Hal ataka hadithu Musa. Ayat 15. Ayat 16-nya coba ingat dulu artinya. Ketika memanggilnya di lembah tua yang disucikan. Nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Tuhan memanggilnya di lembah tua yang disucikan. Tadi ketika kita sebut lembah tua, kita sampaikan ada 3 tadi. Ada lembah tua yang disucikan itu 2 kali. Ini kedua-duanya menyebutkan satu sama berkaitan dengan tempat di mana Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam. Kedua, surah Al-Maidah ayat ke-21 berkaitan dengan Palestina, disebut dengan Ardul Muqaddasah. Ayat ke-17.
idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau Musa menghadap Fir'aun. Sesungguhnya dia orang yang melampaui batas. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyebut tentang Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun, kita seperti diperlihatkan, kita seperti diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia ini ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, tetap diwarnai oleh dua ini. Tetap diwarnai oleh dua ini. Kita berdoa ketika menyebut Nabi Musa, mudah-mudahan kami digabungkan oleh Allah dengan Nabi Musa. Mudah-mudahan kami sejalan dengan perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Begitu berhadapan dengan Fir'auna, na'udzubillahi min zalik, na'udzubillahi min zalik. Setiap kali menyebut Fir'aun, masukkan hati kita, na'udzubillahi min zalik. Tanam rasa tidak suka dengan Fir'aun dan segala sifat-sifatnya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 3 ayat pertemuan ini saya berharap mudah-mudahan dapat dihafal, dapat kita tadabburi. Kembali lagi, cerita ini diungkapkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperkaya diri Nabi, untuk mengokohkan diri Nabi, sehingga Nabi dibekali dengan ilmu yang luar biasa, mulai dari cerita Nabi Adam, Nabi Nuh sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga kalau Nabi disebut dengan khataman nabiyyin, Nabi terakhir, Nabi sudah mengantongi semua pengetahuan tentang Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai ke atas Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita membaca Quran berarti kita membaca seluruh cerita itu, dengan harapan seluruh cerita itu menjadi frame of thinking kita. Ujung dari baca Quran itu membagi kita menjadi 2, yang kita suka dan yang kita tidak suka. Yang kita suka mudah-mudahan kami termasuk di dalamnya, yang tidak kita suka na'udzubillahi min dzalik. Itulah kesimpulan dari membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.